Halo adik-adik, selamat datang di channel Atsmile. Kita udah sampai di part 5. Berarti itu kita memasuki huruf E. Huruf E itu masuk ke urutan kelima di Latin alfabet. E termasuk huruf vokal. Huruf vokal terdiri dari 5, yaitu A, I, U, E, dan O. E adalah huruf Latin yang kelima. Huruf E biasanya melambangkan bunyi vokal tak bulat depan hampir tertutup. Huruf E mempunyai dua pengucapan yang berbeda dan makna yang berbeda pula, yaitu E dan E. Dalam bahasa Inggris, dua huruf E dibaca I. Dua huruf dengan huruf E sering ditemukan dalam berbagai bahasa untuk melambangkan diftong dan monoftong. Dalam ilmu pasti, seperti fisika dan kimia, huruf E digunakan untuk melambangkan tenaga atau energi, terutama dalam rumus E sama dengan mc². Kali ini kita gambar hewan apa ya dari huruf E? E. Kalau elang gimana? Boleh kan? Kali ini kita gambar burung ya. Gambar burungnya burung elang. Kita cari dulu nih elang. Oke, kita sudah mulai. Sambil menggambar, Onti akan jelasin ringkasan tentang elang. Burung elang. Elang itu termasuk burung predator yang terdapat di seluruh Indonesia. Dalam bahasa Inggris, eagle atau elang merujuk pada burung pemangsa berukuran besar dari suku Asiptridae, terutama genus Aquila. Sementara itu, burung-burung pemangsa yang lebih kecil dalam daftar burung Indonesia nomor 2 disebut elang alap atau hawk. Elang merupakan kelompok hewan berdarah panas. Hewan berdarah panas adalah hewan yang dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri sehingga tetap stabil pada rentang waktu tertentu. Burung elang akan mempertahankan suhu tubuhnya dalam kisaran suhu 40 derajat Celcius. Saat suhu lingkungan terlalu dingin, burung elang akan menyimpan panas tubuhnya. Suhu tubuh burung elang ini akan terus dijaganya menggunakan metabolisme tubuhnya sendiri. Ketika suhu udara di lingkungannya terlalu dingin, burung elang akan menggunakan simpanan panas tubuhnya. Sebaliknya, ketika suhu udara terlalu panas, burung elang akan berusaha untuk mengurangi usaha dalam mempertahankan suhu tubuhnya dengan cara mengeluarkan keringat. Kualitas dan kemampuan burung elang yang tajam tak perlu diragukan lagi. Seekor burung elang memiliki kemampuan untuk melihat mangsanya dari jarak yang sangat jauh. Bahkan itu bisa dilakukan pada saat terbang di udara di ketinggian 100 kaki di permukaan tanah. Jika diambil perbandingan, kualitas penglihatan burung elang sekira 8 kali lebih tajam daripada kualitas penglihatan manusia normal pada umumnya. Kecepatan terbang burung elang di udara bisa mencapai 300 km per jam, setara dengan kecepatan pembalap motor di ajang MotoGP. Ketika berlombaan di lintas balap, akselerasi terbang burung elang akan bertambah dan mencapai puncaknya manakala sedang mengincar dan memburu mangsa. Ketika tiba waktunya melakukan migrasi atau perpindahan lingkungan, burung elang dapat berpindah ke benua lain dari tempat asalnya. Ini artinya seekor burung elang mampu terbang dan menjelajah dengan menempuh jarak ratusan kilometer. Wow, luar biasa ya. Berbeda dengan jenis unggas yang lainnya yang mudah untuk berkembang biak, tidak demikian halnya dengan burung elang. Burung elang betina hanya akan bertelur sebanyak 1 kali dalam setahun. Oleh sebab itulah, maka populasi burung elang sangat terbatas dan sulit berkembang biak. Bahkan pada beberapa jenis burung elang tertentu sudah diambang kepunahan. Telur burung elang membutuhkan waktu yang relatif cukup lama untuk dierami dan menetas.
Burung elang membutuhkan waktu sekitar 40 sampai dengan 50 hari untuk mengerami telur-telurnya. Jumlah telurnya pun yang dierami oleh induk burung elang juga tidak banyak. Biasanya jumlahnya hanya berkisar 2 hingga 3 butir setiap tahun. Burung elang adalah hewan yang setia loh, karena pada umumnya hanya akan memiliki satu pasangan atau monogami. Akan tetapi, pada saat pasangannya mati, maka elang akan mencari pasangan lainnya untuk kawin lagi. Burung elang termasuk ke dalam hewan yang sulit berkembang biak karena hanya bertelur dalam waktu 1 tahun. Elang mempunyai paruh yang kuat untuk merobek dan memangsa buruannya. Desain ujung paruhnya yang runcing mempermudahkan elang untuk membunuh mangsanya. Bagian lain pada tubuh elang untuk berburu adalah cakar. Cakar elang tidak akan kalah tajam dengan paruhnya. Kuku-kuku elang mampu mencengkram buruan dengan erat sehingga hewan tidak akan lepas. Elang memiliki usia hidup yang cukup panjang, yaitu sekitar 70 tahun. Ketika burung elang beranjak tua, aktivitas terbang di udara mulai berkurang. Pada usia 40 tahun, elang akan mengalami kerontokan pada bulunya dan juga paruh yang semakin menukik ke bawah hingga menyentuh dada. Kerontokan bulu ini menyebabkan sayap elang perlahan mulai sulit digerakkan. Burung elang dapat melakukan transformasi untuk menghindari kematian, yaitu dengan berusaha terbang ke puncak gunung dan membuat sarang. Pada puncak gunung tersebut, burung elang akan bertransformasi selama 150 hari dengan cara yang menyakitkan, dimulai dari mematuk paruhnya hingga patah untuk kemudian tumbuh lagi, mencabut cakar dan bulu-bulunya. Sekitar 5 bulan kemudian, burung elang dapat terbang seperti semula. Elang menyukai tempat-tempat yang tinggi atau daerah pegunungan. Elang juga ditemukan di hutan dataran rendah, perkebunan, rawa-rawa, dan savana. Burung elang suka bersarang di atas pohon-pohon yang tinggi, tebing, ataupun puncak-puncak pegunungan. Burung elang terdapat di seluruh dunia. Burung dengan penglihatan yang sangat tajam ini ditemukan di benua Asia, Afrika, Australia, Eropa, dan Amerika. Di Indonesia sendiri terdapat bermacam-macam jenis elang, diantaranya elang bondol atau Haliastur indus, elang tiram, Pandion heliatus, elang Jawa, elang brontok, dan elang hitam. Pada umumnya, elang ini memiliki warna bulu coklat pada bagian dorsal tubuhnya. Bagian dada dan perut berwarna coklat, sedangkan pada leher terdapat bintik-bintik. Pada ras-ras tertentu memiliki jambul sekitar 4 atau 6 helai bulu, dan pada ras lainnya sedikit berjambul atau tidak berjambul sama sekali. Bentuk paruh burung yang berbeda adalah hasil adaptasi dari lingkungannya. Elang merupakan adaptasi melalui evolusi perubahan untuk menyesuaikan diri dengan jenis makanannya. Karena elang adalah hewan karnivora, sehingga elang dapat beradaptasi dengan mengembangkan bengkok juga tajam. Paruh yang bengkok membantu elang untuk mengeruk daging. Selain bengkok, paruh elang juga sangat tajam dan memudahkan untuk merobek kulit dan mangsanya. Indonesia, Amerika Serikat, Meksiko, Thailand, Jerman, Rusia adalah beberapa negara yang memakai elang sebagai simbol di bendera atau sebagai lambang negaranya. Kekuatan dan keperkasaan elang yang membuat banyak negara terinspirasi untuk menjadikan elang sebagai simbol negaranya. Oke, sampai sini dulu ya penjelasan Onti tentang elang. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk kalian dan menambah referensi kalian tentang hewan. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih.